Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu merenungkan terus bagaimana kerelaan kita untuk jalan menderita demi Injil yang hidup, di mana Kristus sudah lebih dulu menderita bagi kita. Saudara-saudaraku, Alkitab jejaknya sangat jelas berbicara tentang hal ini. Karena itu memang menjadi amat sangat luar biasa menyedihkan ketika khotbah-khotbah justru berbalik jalan melawan arus Injil, menyuarakan kenikmatan, kenyamanan mengikut Kristus. Sekalipun menderita tidak sama dengan saudara dipukuli orang, saudara menjadi orang Kristen yang tidak makan, bukan. Tapi menderita adalah berani hidup berbeda dengan dunia, tidak sama dengan dunia. Sehingga sekalipun saudara punya uang dan posisi, tapi saudara tidak mau hidup sama dengan gaya dunia, membuat orang-orang dunia mungkin jauh lebih kaya dari saudara, sekalipun sebetulnya saudara jauh lebih pintar dari mereka. Itulah hal yang bisa jadi menyakitkan, bukan? Penderitaan itu. Tapi tidak Anda menjadi kere di sana. Anda tetap punya rumah, punya mobil, tapi kalau mau sebetulnya bisa lebih. Tapi demi Kristus, demi kebenaran, saudara tidak melakukan. Nah karena itulah seharusnya hidup orang Kristen menjadi hidup yang berani bergumul di kesehariannya untuk memberikan warna. 1 Petrus pasal yang kedua, saudara-saudara. Bagaimana penderitaan Kristus dan hidup Kristiani kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti yang sudah saya katakan tadi di depan, bagaimana seharusnya hidup kekristenan kita.
kerelaan menjalani jalan derita bukan karena kita dianiaya babak belur tadi, tapi bagaimana melakukan prinsip yang benar, tetapi kita kehilangan harga diri dalam tanda petik. Ya, nah Alkitab memberi contoh menarik. Dikatakan bagaimana kita mesti tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhan. Ya, majikan. Ketakutan di sini bukan ketakutan seperti saudara mau ditangkap polisi karena saudara mencuri atau membunuh, bukan. Tetapi ketakutan di sini adalah menunjukkan sebetulnya satu respek yang tinggi, itulah maksudnya. Rasa gentar terhadap majikannya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kemudian dia mengerjakan pekerjaannya, dia menaruh rasa gentar, respek kepada majikan yang ternyata belum tentu majikan itu baik, bahkan majikan yang bengis. Mestinya kan kalau majikan bengis ngapain kita di situ? Kan begitu toh? Kalau majikan bengis ngapain kita kerja benar? Nah, tetapi inilah pergumulan tiap orang percaya. Dia akan mengerjakannya pekerjaannya dengan benar. Bodoh amat bagaimana pimpinannya, itu bahasa gampangnya. Bahwa pimpinannya bengis, pimpinannya tidak beres, dia bekerja beres dan dia bekerja rapi. Saudara-saudara yang kekasih, ini kedengaran konyol khususnya dalam kekinian masa. Karena orang Kristen tidak akan suka dengan fakta itu. Kita terlalu gampang berpindah satu ke tempat lain untuk bekerja. Begitu juga dalam pelayanan dengan 1000 dalih, padahal sebetulnya semuanya berpusat kepada diri. Kita tidak rela mengikuti ya orang-orang yang sudah mendirikan satu gerakan yang ke sana kita datang hanya karena kita tidak berarti. Padahal ketidakberartian kita pun menurut ukuran kita. Padahal kalau dilihat mungkin memang kita kurang dibanding yang lainnya. Tetapi seringkali kita tidak mampu mengukur diri lalu merasa tidak dihargai, lalu ya kita bikin yang lain. Ya, sehingga orang Kristen berlomba-lomba juga untuk membuat sesuatu atas nama tadi itu. Ya, saya juga bisa. Saudara-saudara, semua mencari jalan pintasnya. Nah, ini adalah prinsip yang digambarkan. Bagaimana seharusnya menghargai hakikat di mana kamu ada. Dulu ketika saya kerja, saya belajar prinsip ini. Dan saya selalu memegang satu hal yang saya taruh dalam batin saya. Kalau saya join dengan seseorang, ya, maka apa yang terjadi? Minimal, saya tidak dulu buru-buru menyalahkan orang itu. Yang saya salahkan diri saya duluan. Adalah bodoh saya kenapa join sama orang itu. Katakanlah orang itu jahat. Kan bodohku kan. Masa nggak tahu mana jahat mana enggak. Bodohku kan. Kenapa join dengan orang yang jahat. Maka diriku dulu dong ku marahi. Kalau tidak kan aku selamat. Kalau saja aku sedikit bijak, cerdas, tahu menahan diri dikit, nggak buru-buru, pasti aku nggak kecemplung. Maka aku harus bertanggung jawab pada pilihanku. Dan saya tidak akan merusak apa yang ada. Ya, dan kita akan duduk baik-baik. Ya sorry kalau memang nggak bisa lanjut ya tidak mengapa. Nah saudara-saudara, prinsip ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita berlomba berpacu untuk membuat yang terbaik minimum pada kita. Ketika bola di tangan kita. Dan puji Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita akan menikmati banyak hal. Bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Kepercayaan akan tampak nyata. Semua orang bisa ribut dan berdalih. Semua orang bisa bikin seminar. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Yang mewujudkan dalam hidupnya? Kan tidak gampang. Semua orang bisa bikin gerakan kekristenan. Tapi siapa yang sungguh dan akhirnya memberi impact yang besar? Kan nggak gampang. Semua kita anggap punya dampak tapi ukuran kita. Padahal dalam tataran konkret dinilai mungkin tidak ada apa-apa. Kecuali seremonial belaka. Nah karena itu latihlah dirimu. Biasakanlah dirimu untuk menjadi seorang yang rela menderita. Sehingga dengan demikian pimpinan itu bisa belajar dari kita. Lainnya orang Kristen. Tapi kalau kita sama dengan orang lain, belum sudah lari, belum sudah mempersalahkan, saya pikir kita akan jauh sekali, bukan? Saudara-saudara, saya pikir ini penting. Kalau kita di dalam pergaulan kita, si A salah, si B salah, si C salah, si D salah, saya pikir kadang-kadang penting juga untuk kita duduk diam dan berpikir. Mungkin si A salah, si B salah, si C salah, si D salah. Itu karena kita yang salah. Lalu semua orang jadi salah. Alkisah ada satu anekdot gitu ya. Saudara, jadi dikisahkan ada seorang yang sok tahu. Kita pakai istilah saja orang sok tahu, begitu ya. Maka si orang sok tahu ini satu waktu dia sakit lalu bilang sama dokter, "Dokter, saya sakit." Lalu dokter tanya, "Bukan, sakit apa?" "Semuanya sakit. Ini dokter, kepala sakit. Ini dada saya juga sakit." Lalu pegang dengkulnya, sakit juga. Ya, pegang telinga, sakit juga. Semua sakit.
Dokter menatap dia, bukan semua badan kamu sakit, tapi dia ngotot. Betul dokter, semuanya sakit. Tolong obati saya. Oh gampang kata dokter. Lalu dokter mengambil telunjuknya diobatin. Kenapa di situ? Ya iyalah, orang telunjuknya yang bengkak. Ya dia tunjuk kepala, dia bilang kepala sakit padahal telunjuknya yang sakit. Dia tunjuk lutut, dia bilang lutut yang sakit padahal telunjuknya yang sakit. Seringkali kita begitu juga, semua sakit padahal kita yang sakit. Semua salah padahal kita yang salah. Kita terlalu egois untuk tidak mampu menempatkan diri. Nah itulah mirisnya. Tetapi orang yang rendah hati mampu menerima situasi. Inilah temanku. Memang begitulah modelnya. Mau diapain? Kita tidak bisa memaksa orang jadi baik. Tapi kita bisa memerintah diri kita untuk menjadi baik, bukan? Karena kita berkuasa atas diri kita. Nah karena itu ayo kita berlomba dengan diri kita. Bukan bagaimana kita mau memaksa orang supaya menjadi seperti yang kita inginkan. No. Bagaimana kita melatih diri kita bisa menghargai relasi yang ada. Sakit, sakit pasti dong. Tapi itulah kekristenan. Sehingga sangat applicable, sangat wujud aktualisasinya itu sangat konkret dalam hidup sehari-hari. Jadi tidak asbun, tidak asal bunyi. Tapi betul-betul menjadi utuh. Dan tampak, terlihat, terukur, dan nyata, saudara yang kekasih. Nah inilah yang harusnya kita perhatikan. Sehingga dengan demikian dikatakan Alkitab, barang siapa dengan sadarnya akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang mestinya sih dia nggak tanggung, maka itu adalah kasih karunia. Lo mestinya nggak tanggung gimana? Lah tadi kan dia seorang pekerja sama seorang majikan. Apa susahnya pindah, selesai. Tapi kemudian dia tunjukkan kualitasnya. Ini lo orang Kristen, lalu dia kerja benar baik pada majikan yang bengis. Padahal dia bisa keluar loh. Dia nggak perlu rasakan dan tanggung itu, bukan? Tapi dia jalankan. Sampai satu waktu, majikan yang bengis itu harus mengakui bahwa pekerjanya ini, burunya ini, adalah orang yang baik dan luar biasa. Sampai dia harus mencabut kalimat bengisnya dan mengubah kata. Saya harus akui selama kamu ada dengan saya rasa saya sangat beruntung. Saudara-saudara, konsistensi itu sangat penting. Saya bersyukur kepada Tuhan di dalam lingkup pergaulan, bagaimana rekan-rekan terus Tuhan tambahkan, sehingga orang-orang yang punya beban sama, Tuhan libatkan dalam pelayanan yang ada. 10 kawan kita, 10 tipenya. Mungkin yang 10-10-nya ini cocok dengan kita. Tapi antara teman yang 10 ini bisa jadi berkelahi satu dengan yang lainnya. Seringkali tidak mudah kita menempatkan diri. Di situ kita juga harus belajar. Padahal mudah untuk kita memilih. Ngapain pusing-pusing? Udah bodo amat, nggak usah ikut, cuek aja. Atau omongin satu ketika omongin si A ketika berurusan dengan si B, omongin si C ketika kita dengan si D dan seterusnya. Menjadi oportunis begitu ya. Gampang kan? Tapi itu kan jahat setengah mati. Karena itu bagaimana di tengah-tengah kita harus mendamaikan orang, padahal yang ribut dia bukan kita. Capek kan? Capek. Tapi itulah konsistensi. Sehingga akhirnya orang mengenal kita dan tahu betul kita tidak akan membuat sesuatu ya atau memutarbalikkan fakta untuk memuji yang satu di depan yang lainnya atau sebaliknya. Nah, saya pikir inilah menjadi bagian yang perlu dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam kekristenan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, beranilah dan belajarlah untuk menanggung derita di dalam kehidupanmu, sekalipun itu susah dan tidak sederhana. Yang seharusnya tidak kau tanggung. Tapi kalau kau mau menjalani menanggungnya, untuk menceritakan, untuk menyaksikan sikap iman kekristenanmu, sesungguhnya itulah yang disebut kasih karunia Allah. Derita yang kau tanggung akan menjadi kehormatan besar dalam perjalanan hidupmu. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau engkau karena salahmu, kalau engkau karena kegagalanmu, engkau menderita pukulan dan seterusnya, tapi memang kamu yang salah sih. Kamu yang gagal sehingga orang jadi kecewa dan marah. Kamu yang bikin orang jengkel. Apa hebatnya penderitaanmu? Tidak ada apa-apanya. Kalau semua orang memusuhi kamu, jauh dari kamu, tidak percaya padamu karena kamu mau menang sendiri, ya sudah konsekuensi itu mah. Itu bukan jalan salib. Jangan bilang orang tidak ngerti saya. Memang kamu tidak bisa dimengerti. Karena kamu pun tidak mengerti orang lain. Itu lain cerita. Maka dikatakan tidak ada hebatnya. Jangan engkau mengklaim itu sebagai jalan bagaimana engkau bertemu Tuhanmu. Tapi bagaimana kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ya. Bagaimana kita melakukan apa yang mesti di keseharian kita. Sehingga dengan demikian saudara-saudaraku yang kekasih, kita bisa menjalani hari-hari kita
Jadi kalau kamu salah, kamu dihukum sudah semestinya. Tapi kalau kamu tidak salah, tapi kamu terhukum dan mengalami kerugian karenanya, namun kamu tetap hidup benar, itulah kasih karunia. Nah, ini menjadi gambaran menarik. Sehingga apa yang harus kita jalani itu menjadi sesuatu jalan dalam hidup keimanan kita. Baru kita mengajukan pertanyaan atas semua yang kita katakan tadi di depan. Mengapa? Ini menarik. Mengapa? Maka kita mengatakan, karena memang untuk itulah kamu dipanggil. Sebab Kristus pun telah menderita untuk kita, ya, dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Kenapa? Karena memang untuk itu kita dipanggil. Untuk mengikut jalan Yesus. Makanya dia katakan, kau mau ikut aku? Ada titik duanya. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ayo ikut aku. Nggak mau? Jangan ikut aku. Clear kok? Silakan. Nggak ada barang obralan di sana, tidak ada diskon besar di sana. Kalau kau mau ikut dia, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut dia. Tidak mau? Jangan. Saya suka Alkitab. Tuntas final, tidak bertele-tele. Dan ini menjadi penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana dia memainkan perannya, bagaimana dia menjalani hari-harinya, supaya hidupnya berkenan kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Kristus yang telah lebih dulu menderita, adakah alasan kita untuk tidak mau menderita demi kebenaran? Dia menderita bukan untuk karena kita benar. Dia menderita di dalam pemberontakan kita. Dia menderita dalam kesalahan kita. Begitulah yang kita jalani dalam hidup ini. Kita menderita bukan karena perbuatan kita. Kita menderita karena dunia ini. Kacau nilainya. Tapi disitulah kita ada dan menjadi terang di tengah kegelapan. Berkorban tanpa penghargaan. Tapi jangan lupa, Tuhan akan menghargaimu. Berbahagialah mereka yang mendapatkan upah dari Tuhan. Dan bukan mengakal-akalinya. Sehingga mencarinya di kiri kanan. Dengan cara-cara yang tidak etis. Hanya untuk mendapatkan penghargaan. Mendapatkan upah untuk dirinya. Itu memalukan. Nah, ini menjadi penting, saudara yang kekasih. Oleh karena itulah di dalam pergumulan kehidupan kekristenan kita, kita diajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bahwa tidak ada tipu muslihat di dalam mulutnya. Ya, tidak berbuat dosa di dalam tiap langkahnya. Ya, lakukan apa yang semestinya. Begitulah seharusnya kita. Itulah hidup kekristenan kita. Oleh karena itu, alasan mengapa kita melakukan adalah alasan yang sangat jelas. Dengan model yang jelas. Yang dipertontonkan. Dan yang harus kita tiru dan kita jalani dalam hidup kita. Tapi bisakah kita tanpa dia? Nggak akan bisa. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Baru kemudian kita kuat mampu menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Kristus yang luar biasa. Kristus yang tidak berbuat dosa. Kristus yang tidak ada tipu muslihat di mulutnya. Itu sebab ketika dia dicaci, dikatakan dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, yang menghakimi dengan adil yaitu kepada Allah. Begitulah kita di dalam hidup kita. Biar Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Saudara, saya pikir ini penting. Saya sudah kenyang difitnah orang. Orang punya prinsip. Maka saya akan mengambil jalur hukum. Sehingga kalau orang kemudian bilang, waduh sorry maaf. Mari kita duduk sama. Saya akan menghargai permintaan maaf yang tulus. Kita selesaikan. Karena memang saya tidak mencari hak saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Supaya semua orang tahu prinsipnya. Jadi jangan salah paham. Menjadi Kristen bukan jadi konyol. Orang bertindak semaunya. Lalu hukum tidak ditegakkan. Tidak juga. Karena jangan lupa. Yesus menjungkir balikan meja-meja. Penukaran uang yang ada di halaman bait Allah. Jangan lupa. Yesus menghardik para imam dan menyebut mereka celaka. Masuk neraka. Itu ada di Matius 23. Jangan lupa. Ia keras, ia tegas. Tetapi, ia tetap berjalan di jalan kebenaran itu. Ditanggungnya derita untuk menyelamatkan kita. Perhatikan bagian itu. Sehingga keseimbangan dalam memahami kebenaran dan melakoninya jadi penting dalam hidup kita. Oleh karena itulah, ketika dia menegak kebenaran, dia tidak melakukan hal yang salah. Ketika dia melakukan apa yang semestinya, dia melakukannya berjalan di jalan yang seharusnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam seluruh keberdosaan kita, ada alasan penting, motivasi penting bagi kita
yang tidak boleh lepas dari kita. Bahwa dialah yang sudah menanggung kita di atas kayu salib. Dia telah mati terhadap dosa-dosa kita. Dia mati terhadap dosa kita. Artinya dia dihukum mati karena dosa kita. Supaya kita bisa dibenarkan. Dan kita dibenarkan oleh bilur-bilurnya. Kita telah sembuh. Awas, ini bukan bicara sakit penyakit yang ada di tubuhmu. Kalau karena bilur-bilur Kristus yang tumpah di kayu salib kita selamat, apa kita disembuhkan? Lalu orang PL apa enggak? Ini bukan kesembuhan fisik. Kesembuhan fisik banyak di perjanjian lama. Sebelum Yesus bangkit. Sebelum Yesus mati. Tetapi ini disembuhkan adalah dari kronis sakit rohani kita. Yang membuat kita tidak pernah mampu memahami kehendak Allah. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, kata Paulus. Kita disembuhkan sehingga kita mempunyai kemampuan memahami cinta kasih. Merespon terhadap kasih Allah. Itu kasih karunia-Nya. Itu sebab dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Orang pilihan sejati akan tampak di hari hidupnya. Kualitasnya, buahnya. Nggak ada yang bisa bantai itu. Karena itulah kita harus bertanding dan bertarung. Karena di tengah perjalanan setan akan menawarkan berbagai fasilitas, kemudahan, kegembiraan. Supaya kita lari dari sana. Hanya orang bodoh yang mempertaruhkan cinta kasih karunia Allah yang besar dengan kenikmatan dunia. Hati-hati. Itu sebab dikatakan kamu telah sembuh sebab dulu kamu sesat. Apa hubungannya sesat sama sembuh? Ya iya. Karena sembuh dari rohani, ya, oleh bilur-bilur itu. Sehingga kita yang dulu sesat sekarang tidak sesat, kembali ke jalan. Dulu yang tidak mampu ngerti dia, sekarang ngerti dia. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau hanya mau ikut Tuhan Yesus supaya sembuh dari penyakitmu, entah cancer, entah apapun itu. Tapi asal kau tahu, saudaraku, adalah persoalan mudah bagi Tuhan menyembuhkan sakitmu. Karena jangankan sakit, orang mati pun bisa dibangkitkannya. Tapi biarkanlah itu bisnis dia. Bisnis kita adalah bagaimana hidup sesuai kehendaknya. Bisnis kita adalah bagaimana berjalan di jalannya. Bisnis kita adalah mencintai salib dengan sepenuh hati kita. Itu bisnis kita. Ayo kita lakoni. Mari kita lihat diri kita. Apa yang kita sukai dari sebuah khotbah? Nah, ini penting untuk mengukur diri ya. Kalau kita memang mengakui ya, saya paling suka kalau khotbah lucu-lucu, ya membela kita, menyenangkan kita. Saya suka itu, Pak. Ya kita tahu, memang itulah mental kita dan kita masih di situ. Tapi kalau Anda bilang, saya suka khotbah yang betul-betul mengajak saya berpikir, yang kadang menelanjangi saya. Tapi saya sadar betul, memang itulah saya. Dan saya merasa tertantang untuk melakukannya. Sekalipun masih terseok-seok. Bagus, engkau sudah ada pada jalannya. Yang seharusnya. Yang semestinya. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah, pikirkanlah, jalanilah, lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya. Itulah panggilan kekristenan kita. Sehingga kita betul-betul menikmati penderitaan Kristus. Karena memang itulah hidup Kristiani kita. Kristen, pengikut Kristus. Seperti Kristus. Kristus kecil, itu gambarannya. Sebuah ungkapan manis. Yang semula adalah ejekan. Tapi para rasul menerimanya, begitulah kita. Karena memang benar sih, kita seperti Kristus. Dia menderita bagi kita. Maka waktu kita sekarang menderita untuk dia. Tapi dalam penderitaannya dia menang, begitu pula kita. Dia dianiaya, tapi sukacita tak pernah lekang. Itu dialami para rasul. Penjara tak membuat mereka susah. Begitu juga kita. Wow, akankah bilakah? Maka mulailah melangkah. Karena jika hanya berwacana, tak akan pernah kita tiba di sana. Ayunkan langkah imanmu. Lakukan apa kehendak Tuhanmu. Maka bahagialah hidupmu. Karena engkau akan melihat cinta kasih-Nya yang luar biasa itu. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati penderitaan Kristianimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Ajar kami terus hidup takut akan Engkau, berjalan di jalan-Mu demi puji hormat bagi nama-Mu. Dan biarlah salib menjadi kesukaan kami. Dan kami tetap terikat di dalamnya bersama dengan Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda
yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana. Silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.